Saudara, untuk mengetahui situasi terkini jelang kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan juga Renata Penggalu di Kedutaan Vatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kita ke Bandara Suta terlebih dulu bersama rekan Triksi Valencia. Selamat pagi Triksi, sejauh ini apa saja persiapan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Suta, Triksi? Ya, selamat pagi Gita dan juga saudara. Kalau kami sudah memantau di VVIP Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, memang terlihat ada beberapa yang berbeda. Seperti misalnya ada karpet merah yang sudah diletakkan ya, baik di depan pintu VVIP, lalu kemudian juga pada saat kedatangan yakni di dekat area pesawat. Nah, kemudian juga ada pengamanan yang tentu semakin diperketat. Memang kalau terkait dengan VVIP tidak diperbolehkan sembarangan orang bisa masuk ke area bandara ini. Akan tapi pada saat ini memang ada sosok penting yang kemudian datang, maka pengamanan disebutkan kembali ditingkatkan dan dikatakan ini adalah pengamanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tamu kenegaraan lainnya. Sekitar ada 274 personil gabungan kita dan juga saudara yang dikerahkan. Tadi kami juga sudah melihat ada beberapa personel dari Polri, kemudian juga ada dari Polantas yang kemudian juga nanti akan mengatur arus lalu lintas ketika perjalanan dari bandara menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Nah, ini adalah beberapa hal yang kami lihat di area VVIP bandara. Memang untuk masuk ke dalam tempat ini ada ID khusus yang kemudian akan dilihat karena akan diseleksi siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Terkait dengan penyambutan, nah ini nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana perwakilan dari negara atau pemerintahan Indonesia. Ada Menteri Agama yakni Yakut Kholil, lalu kemudian juga ada dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Gandhi Sulistianto, dan juga ada dari Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono. Itu yang akan menyambut, dan juga ada perwakilan dari Vatikan yakni seperti Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, lalu Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsignor Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia Uskup Piero Piopo, dan juga ada Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan Pastor Michael Andrew, dan Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia yakni Ignatius Jonan. Itu adalah beberapa pihak yang kemudian nanti akan menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang kita tahu sudah berangkat ataupun juga bertolak dari bandara Bandara Internasional Leonardo da Vinci Fiumicino Roma pada pukul 17.45 waktu setempat. Nah, diperkirakan akan sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini adalah pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Paus Fransiskus ini juga datang bukan hanya seorang diri tapi membawa rombongan pendamping dan juga ada 88 wartawan yang ikut dalam penerbangan ke Indonesia. Nah, tadi kami juga mendapatkan informasi Gita dan juga saudara bagaimana ketika dalam perjalanan melewati ataupun juga melintasi negara-negara, disebutkan bahwa Paus Fransiskus mengajak rombongan pendamping untuk berdoa bersama bagi negara-negara yang dilewati ataupun juga yang berada di bawah pesawat yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus dan juga rombongan pendamping untuk mendoakan pemerintahnya, mendoakan negaranya. Ya, itu adalah salah satu hal baik yang kita bisa lihat bagaimana kedatangan Paus Fransiskus ini bukan hanya sebagai kedatangan ataupun juga tamu istimewa, tapi juga bagaimana pesan moral dan juga dampak-dampak yang akan dibawa oleh Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia ataupun juga dalam perjalanan apostoliknya yang pertama kali adalah ke negara Indonesia terlebih dahulu, baru nanti ke negara-negara berikutnya yang terakhir adalah ke negara Singapura. Gita. Triksi, tadi perkiraan Paus Fransiskus akan tiba di Indonesia sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan dari arah Bandara Suta hingga ke Kedutaan Vatikan itu seperti apa, Triksi?
Sepertinya kita mengalami gangguan teknis dengan Triksi. Kita akan bergeser langsung ke Kedutaan Vatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sudah bersama kita ada jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo di sana. Renata, pukul berapa estimasi Sri Paus akan tiba di Kedubes Vatikan? Dan karena ada sterilisasi rute kedatangan Paus, bagaimana dengan pengalihan arus lalu lintas di sana, Renata? Ya, selamat pagi Gita dan juga saudara. Kalau yang kami perkirakan ini sekitar 30 menit jarak tempuh yang harus dilewati Paus Fransiskus, rombongan Paus Fransiskus dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan. Itu yang berarti kalau kita perkirakan ketibaan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.30. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan negara pemerintahan Indonesia, lalu langsung bertolak ke Kedutaan Besar Vatikan. Jadi bisa diperkirakan ini sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian juga Gita dan juga saudara, kita ketahui memang dari personel TNI dan Polri sudah menyiapkan pengamanan khususnya untuk rekayasa lalu lintas sendiri untuk memastikan kelancaran rute perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan yang berada di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Ini sudah dilakukan rekayasa lalu lintas situasional yang berarti ini akan mengikuti dinamika yang terjadi di perjalanan. Kalau misalnya kita melihat rutenya ini, Paus Fransiskus akan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta kemudian memasuki Jalan Tol Profesor Dr. Setiatmo, dilanjutkan dengan perjalanan di dalam tol dalam kota, kemudian memasuki jalur Sudirman Tamrin hingga akhirnya tiba di area Kedutaan Besar Vatikan yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Timur. Apabila rekayasa lalu lintas ini dikatakan situasional, yang berarti kemungkinan besar akan dilakukan penutupan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin hingga Jalan Medan Merdeka Timur. Ini yang perlu diantisipasi juga oleh pengguna jalan karena memang dari Paus Fransiskus sendiri meminta pengamanan di saat kunjungannya di Indonesia ini bisa dilakukan secara sederhana, yang berarti memang penerapan situasional ini sepertinya baru akan dilakukan ketika Paus Fransiskus akan melewati jalur yang tadi saya sebutkan, Gita dan juga saudara. Berarti yang perlu diantisipasi oleh pengguna jalan ini mungkin sekitar pukul 11.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jalan-jalan yang saya sebutkan, misalnya Jalan Sudirman Tamrin, kemudian Jalan Medan Merdeka Timur, ini bisa dihindari oleh masyarakat atau pengguna jalan. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan suasana atau situasi terkini di Jalan Medan Merdeka Timur depan Kedutaan Besar Vatikan, juru kamera Kompas TV, Hanil Rivelino akan menunjukkannya kepada Anda. Ya, jadi yang bisa Anda lihat di visual memang pengamanannya tidak begitu heboh, bahkan cenderung sederhana. Tadi saya perhatikan memang untuk anggota kepolisian yang berjaga di sekitar gedung Kedutaan Besar Vatikan ini bisa dapat dikatakan hitungan jari begitu. Namun memang kami juga memantau ada posko pengamanan di seberang jalan, juga ada satu mobil command center. Namun kembali lagi memang pengamanan ini tidak begitu heboh atau tidak begitu besar, karena memang seperti yang diminta oleh Paus Fransiskus, pengamanan harus bisa dilakukan lebih sederhana. Lalu kemudian juga yang menarik Gita dan juga saudara, pemilihan Kedutaan Besar Vatikan sebagai rumah yang akan ditempati oleh Paus Fransiskus selama 4 hari ke depan. Ini yang kemudian juga ingin ditonjolkan oleh Paus Fransiskus, nilai-nilai kesederhanaan yang memang bukan pertama kali ia lakukan, namun sudah ia lakukan sejak pertama kali terpilih sebagai Paus. Kita Renata, tadi di Bandara Soekarno-Hatta akan dipersiapkan karpet merah begitu ya dari laporan Triksi Valencia. Kalau Anda lihat di Kedutaan Besar Vatikan sana, apakah ada persiapan spesial meskipun tadi Paus inginnya sederhana saja begitu Renata, tapi apakah ada persiapan spesial yang dilakukan oleh Kedubes Vatikan di sana yang Anda lihat, Renata?
Iya, kalau dari Kedutaan Besar Vatikan sendiri kami tidak melihat ya, secara kasat mata kami tidak melihat ada persiapan khusus. Memang nampaknya tidak ada ornamen-ornamen tambahan, karpet merah, dan lain sebagainya. Ini tampaknya seperti bangunan Kedutaan Besar Vatikan pada umumnya yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Timur. Penjagaan pun juga bisa dikatakan hitungan jari saja, dari pengamanan dalam, kemudian juga dari beberapa personil Polri yang kami pantau di jalan. Tetapi memang untuk ornamen-ornamen ataupun dekorasi tambahan untuk menyambut Paus Fransiskus sendiri, seperti yang bisa Anda lihat tadi, Gita dan juga saudara, tidak terlihat heboh. Malahan ini sangat bisa dikatakan cenderung sederhana. Gita. Terima kasih Renata Panggalo, laporan Anda langsung dari Kedubes Vatikan, dan sebelumnya ada rekan kami Triksi Valencia dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan, selamat melanjutkan tugas kembali. Saudara, rumah bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dilempar granat oleh orang tak dikenal. Aksi pelaku terekam CCTV.